Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama saya Multazam. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang persamaan eksponensial. Nah, sebelum itu marilah kita mengenal dulu apa sih pengertian dari persamaan. Nah, persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan. Jadi semua pernyataan dalam matematika, bentuk apapun yang memiliki simbol sama tanda sama dengan, berarti itu adalah persamaan. Oke. Selanjutnya, apa sih persamaan eksponensial? Persamaan eksponen adalah persamaan dari bilangan eksponen dengan pangkat yang memuat sebuah fungsi atau persamaan perpangkatan yang bilangan pangkatnya mengandung variabel sebagai bilangan pengubah. Jadi jika ada suatu persamaan yang memuat eksponen, kemudian baik eksponen itu dalam bentuk fungsi atau variabel, maka persamaan tersebut disebut sebagai persamaan eksponen atau persamaan eksponensial. Baiklah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang persamaan eksponensial, marilah kita mengingat kembali materi yang sudah kalian peroleh di kelas 9 tentang sifat perpangkatan. Nah, ini ada 7 sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama, jika A berpangkat M dikali A berpangkat N, itu sama dengan A berpangkat M tambah N. Oke, bilangan pokok sama dikalikan maka pangkat ditambahkan. Kemudian untuk pembagian sama, M kurang N. Kemudian kalau yang ketiga, jika ada bilangan pokok yang dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Kemudian yang keempat, dua bilangan pokok berpangkat sama, maka bisa dibuat seperti ini ya. Kemudian bilangan berapapun berpangkat 0 bisa sama dengan 1. Kemudian A berpangkat negatif M sama dengan 1 per A berpangkat M. Jadi negatif kemudian mau diubah pangkatnya menjadi positif, maka posisinya berubah menjadi kebalikannya, jadi seper ya. Kemudian akar pangkat M dari A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat N per M. Jadi jika ada suatu akar, maka pangkat yang di dalamnya itu per akarnya, jadi per yang di luarnya. Oke, next kita masuk ke bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Jadi ada 5 bentuk persamaan eksponensial. Yang pertama adalah A berpangkat fx sama dengan A berpangkat P. Jadi bilangan pokoknya sama-sama bilangan biasa, kemudian berpangkat satunya fungsi yang ruas kiri, yang satunya bilangan biasa. Kemudian yang kedua, bentuk A berpangkat fx sama dengan A berpangkat gx. Nah, ini sama bilangan pokok sama, tapi pangkatnya adalah bentuk fungsi dua-duanya, tapi fungsi yang berbeda. Kemudian bentuk yang ketiga, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. A dikali P berpangkat 2fx ditambah P berpangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. Di sini fungsinya itu berpangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kemudian bentuk yang keempat, hx berpangkat fx sama dengan hx berpangkat gx. Jadi bilangan pokoknya sama-sama fungsi yang sama juga. Nah, pangkatnya juga sama-sama fungsi tapi fungsi yang berbeda. Kemudian yang terakhir, bentuk fx berpangkat hx sama dengan gx berpangkat hx. Ini kebalikannya bentuk keempat ya. Kalau ini bilangan pokoknya berbeda tapi sama-sama fungsi, kemudian pangkatnya yang sama, bentuknya fungsi. Nah, yang kita akan pelajari hari ini yang pertama itu adalah yang bentuk pertama. Oke, bentuk A berpangkat fx sama dengan A berpangkat P. Jadi bentuk umumnya, untuk menyelesaikan persamaan yang berbentuk ini, A berpangkat fx sama dengan A berpangkat P dengan syarat A-nya itu lebih dari 0 dan A itu bukan 1. Jadi A tidak sama dengan 1. Jadi bilangan pokoknya ini lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat sebagai berikut. Jadi A berpangkat fx sama dengan A berpangkat P itu sama, atau jika dan hanya jika itu fx sama dengan P. Jadi ketika bilangan pokoknya itu sama, pangkatnya itu tinggal kita sama dengankan ya. Jadi fungsinya itu sama dengan P. Jadi fx sama dengan P. Nah, untuk lebih jauh, marilah kita melihat beberapa contoh-contoh soal berikut yang berkaitan dengan bentuk pertama ya.
Nah, ini adalah contoh-contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Jadi di sini ada 4 persamaan yang sudah dirancang, bentuk-bentuknya beda-beda semua. Yang pertama, 2 berpangkat 2x sama dengan 2 berpangkat 8. Kemudian yang kedua, 3 berpangkat 3x tambah 1 sama dengan 3 berpangkat 4. Kemudian yang ketiga, 4 berpangkat 2x kurang 3 sama dengan 16. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Nomor 1. Jadi suruh menentukan himpunan penyelesaian dari nomor 1, 2 berpangkat 2x sama dengan 2 berpangkat 8. Nah, sesuai dengan bentuk umumnya tadi ya, sifatnya, maka berlaku karena bilangan pokoknya ini sama, ini 2 sama, maka sesuai dengan sifat yang bentuk pertama tadi ya, maka pangkatnya ini tinggal kita ubah menjadi sama dengan, berarti 2x sama dengan 8. Ya, 2x sama dengan 8, maka x sama dengan berapa? 2 kali berapa sama dengan 8? 2 kali 4, maka x-nya sama dengan 4. Atau masing-masing luas ini kita bagi 2, yang ini juga dibagi 2. 2x bagi 2, x, 8 bagi 2, 4. Maka diperoleh nilai x-nya adalah 4. Maka HP-nya itu adalah 4. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini ya, 3 berpangkat 3x tambah 1 sama dengan 3 berpangkat 4. Ini sama juga ya, bilangan pokoknya sama, cuman ini 3x tambah 1-nya sudah kelihatan dalam bentuk fungsi ya, ada operasi di dalamnya. Kalau yang nomor 1 tadi belum ada operasi. Maka ini sama juga, langsung kita tuliskan 3x tambah 1 sama dengan 4. Karena bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal sama dengankan pangkatnya. Nah, berarti 3x tambah 1 sama dengan 4. Masing-masing ruas dikurangi 1, maka berubah menjadi 3x sama dengan 4 dikurang 1. Nah, kemudian 3x sama dengan 3, maka 3 kali berapa sama dengan 3? Maka 3 kali 1, maka x-nya sama dengan 1. Atau 3x sama dengan 3, maka masing-masing ruas dibagi 3 sama dengan 1, atau pindah-pindah ruas, apa saja ya, yang jelas 3 ini konsepnya 3 kali berapa sama dengan 3. Oh, ternyata 3 kali 1, maka diperoleh x sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, maka HP sama dengan 1. Nah, ini. Oke, kita lanjut nomor ketiga. Oke. Nah, nomor 3 ini bentuknya agak sedikit berubah dari yang tadi ya. 4 berpangkat 2x kurang 3 sama dengan 16. Nah, ini bilangan pokoknya terlihat berbeda. Nah, kita mau ubah dia, bagaimana caranya 16 ini sehingga bilangan pokoknya itu mirip dengan ini, ya. Nah, coba perhatikan. 4 pangkat 2x kurang 3. 16, ada enggak 4 pangkat berapa sama dengan 16? Oh, ternyata ada, 4 berpangkat 2. Maka ini kita tuliskan sama dengan 4 pangkat 2x kurang 3 itu sama dengan 4 pangkat 2. Oke, di sini kan bilangan pokoknya sudah sama ya. Nah, berarti pangkatnya tinggal kita sama dengan kan, berarti 2x kurang 3 sama dengan 2. Maka masing-masing ruas ditambah 3, berarti 2x sama dengan 2 tambah 3. Maka 2x sama dengan 2 tambah 3, 5. Maka x sama dengan 5/2. Nah, operasi ini merasa tidak perlu menjelaskan ya, kalian sudah paham ke operasi aljabar biasa. Maka HP-nya kan yang ditanya adalah HP, berarti 5/2. Nah, ini tergantung soal ya. Kalau ditanya himpunan penyelesaian berarti sampai HP. Tapi kalau misalkan yang ditanya hanya sampai X, maka dikerjakan sampai sini. Oke, lanjut. Nomor 4. 1/2 berpangkat 5x tambah 4 sama dengan 4 pangkat 3. Di sini bentuknya agak sedikit kompleks ya. Kita tuliskan dulu. 1/2 berpangkat 5x tambah 4 sama dengan 4 pangkat 3. Nah, berarti kita ubah dulu
bagaimana 1/2 ini sama dengan 4. Jadi bilangan pokoknya harus kita samakan. Nah, 1/2 ini adalah sama dengan 1 berpangkat 1/2 pangkat 1, ya kan? Nah, berdasarkan sifat perpangkatan, berarti kita bisa buat dia menjadi, karena 1/2 pangkat 1, di sini ada pangkat satunya, maka 2 pangkat min 1, ya, kan dia naik, berpangkat 5x tambah 4, sama dengan 4 pangkat 3. Nah, selanjutnya, ada 2 dan 4 ya. Ada ndak 2 berpangkat berapa sama dengan 4? Oh, ternyata 2 pangkat 2. Berarti di sini tuliskan 2 pangkat 2 berpangkat 3. Kan 4 sama dengan 2 pangkat 2 kan? Nah, terus 2 berpangkat min 1 berpangkat 5x tambah 4. Ini sama dengan. Nah, kita tadi tahu bahwa jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan, ya kan? Nah, sekarang min 1 dikali 5x tambah 4, berarti menjadi 2 pangkat min 1 kali 5x min 5x min 1 kali 4, berarti dikurang 4, sama dengan 2 kali 3, 6, berarti 2 berpangkat 6, ya kan? Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama, ya kan? Maka tinggal pangkatnya yang kita sama dengankan, berarti 5x dikurang 4 sama dengan 6. Masing-masing luas ditambah 6, berarti 5x sama dengan 6 tambah 4. Maka 5x sama dengan 10, ya kan? Nah, sekarang kita cari bilangan berapa, 5 kali berapa, hasilnya sama dengan 10. Oh, ternyata 5 kali 2. Maka x-nya itu sama dengan 2. Atau boleh juga kalian bilang di sini semua dibagi 2. Semua dibagi 5. 5x bagi 5, x. 10 bagi 5, 2. Atau pindah ruas, terserah ya. Maka x sama dengan 2. Maka HP-nya, karena yang ditanya HP ya, atau himpunan penyelesaian, maka sampai di HP-nya adalah 2. Kalau sampai x, berarti sampai sini saja. Baik. Sekian pembelajaran kita, semoga bisa kalian pahami ya untuk bentuk pertama persamaan eksponensial. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.